cerita sebelumnya, di dunia yang dipenuhi oleh kekuatan sihir ini, terdapat sebuah benua di mana tidak ada kekuatan sihir di sana dan hanya ada Dauki. Dauki sendiri terbagi menjadi 10 tingkatan, dan di dunia ini hanya yang kuatlah yang mampu berkuasa. Tak berlama-lama, dan inilah Battle from the Heaven Part 2. Karena semakin terdesak, Xiao Yan terpaksa meminjam kekuatan Yalau untuk mengalahkan Cileao. Pertarungan menjadi semakin serius, di mana kedua ketua keluarga ikut turun tangan dan bertarung. Namun, karena Cileao terluka berat, keluarga Jile pun memutuskan untuk mundur. Setelah itu, mereka kembali menyusun rencana dengan Liu Si, di mana dia menawarkan resep baru kepada Cilebi. Xiao Yan yang diam-diam mendengarkan, memutuskan untuk membunuh Liu Si malam ini. Karena dianggap sebagai hama. Sun Er tiba-tiba muncul dan langsung membunuhnya. Xiao Yan yang melihat itu sangat terkejut dan bergegas meninggalkan tempat itu. Karena kejadian itu, Jileao berencana untuk memanggil guru dari Liu Si, sedangkan Jelenu bergegas untuk membeli bahan dari kota lain. Xiao Yan yang mengetahui rencana tersebut pergi menemui Yapei untuk mendapatkan petunjuk dari kota yang dituju Jelenu. Esoknya, Xiao Yan pamit kepada ayahnya untuk menghajar Jelenu dan pasukannya. Dalam perjalanannya itu, Xiao Yan singgah di pegunungan yang dipenuhi oleh monster. Di sana Xiao Yan berlatih menggunakan senjata baru yang diberikan oleh Yalau. Benda ini bernama Xuan Zhongxi. Namun, karena bobotnya yang terlalu berat, Xiao Yan pun membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menguasai senjata tersebut. Setelah berlatih sangat keras selama berhari-hari, Xiao Yan pun akhirnya berhasil menaikkan level dan menguasai senjata tersebut. Tiba-tiba, mereka mendengarkan suara gadis meminta tolong. Dengan cepat Xiao Yan pergi menuju ke tempat suara itu berasal. Begitu sampai, Xiao Yan menghajar semua monster di sana. Dan setelah kejadian itu, gadis tersebut memperkenalkan diri dan memberitahu Xiao Yan tempat dia berasal. Ternyata, Xiao Yansen mengetahui Jelenu berada. Karena hal itu, dia pun membuat kesepakatan dengan Xiao Yan. Namun, ketika sampai, kelompok Xiao Yansen sedang diserang oleh beberapa monster level 1. Beruntung Xiao Yan berada di sana dan berhasil mengalahkan monster tersebut. Setelah itu,
Muli yang merupakan ketua kelompok tersebut memberikan monster itu kepada Xiao Yan. Awalnya, Xiao Yan tak paham dengan maksud Muli. Namun, setelah dijelaskan Yalau, Xiao Yan pun akhirnya mengerti dan mulai mencari inti monster tersebut. Dan setelah itu, Xiao Yan pun kembali menanyakan lokasi Jilenu kepada Xiao Yesen. Namun, sebelum memberitahu hal itu, Xiao Yesen meminta Xiao Yan untuk menjaganya 1 malam lagi. Dengan terpaksa, Xiao Yan menuruti permintaannya. Sementara itu, Jilenu dan pasukannya sedang berada dalam perjalanan pulang. Di sisi lain, Xiao Yan kini sedang pergi dengan kelompok medis untuk mengumpulkan beberapa tanaman obat. Tak lama setelah itu, Muli menemui Xiao Yan dan mengajaknya untuk bergabung dengan kelompok miliknya tersebut. Sementara itu, Xiao Yesen menemukan sebuah goa harta karun dan dia pun mengajak Xiao Yan untuk pergi ke goa tersebut. Namun ternyata ada seekor naga yang menjaga goa tersebut dan dengan kekuatan miliknya, Xiao Yan pun berhasil mengusir naga itu. Setelah itu, mereka pun pergi memasuki gua tersebut dan akhirnya sampai di sebuah ruang rahasia. Di ruangan itu terdapat banyak harta karun dan juga sebuah obat yang sangat langka bernama rumput es terbakar. Karena hal itu, Xiao Yan pun mengambilnya dan membagi sisa harta karun yang ada dengan Xiao Yesen. Dia juga menemukan sebuah peta dan kunci dari kotak tersebut. Ketika sedang membuka kotak-kotak tersebut, Muli dan pasukannya tiba-tiba datang dan berencana untuk merebut harta karun itu. Karena hal itu, pertarungan pun terjadi. Xiao Yan mengeluarkan teknik miliknya dan berhasil membuat anak buah Muli kehilangan penglihatan untuk sementara. Setelah itu, mereka pun bergegas menuju ke pintu goa. Dan di sana Xiao Yan harus berhadapan dengan Muli agar bisa kabur dari tempat tersebut. Pertarungan sengit pun terjadi. Dan karena benturan Dauki yang sangat dahsyat, mereka pun terpental cukup jauh. Xiao Yesen lalu memanggil seekor elang raksasa dan segera membawa Xiao Yan pergi dari tempat tersebut. Setelah sampai di tempat yang aman, Xiao Yesen kemudian memberikan sebuah peta yang menunjukkan lokasi Jilenu dan setelah itu mereka pun berpisah. Sebelum itu, Xiao Yan berlatih terlebih dahulu untuk memulihkan kekuatannya. Di saat yang bersamaan, Xiao Yan berhasil naik ke tingkat doji bintang 2. Setelah itu, Yalau pun memberikan sebuah teknik baru pada Xiao Yan. Dan untuk menguasai teknik tersebut, Xiao Yan harus berlatih 1000 kali lebih keras dari biasanya. Hal mengejutkan pun terjadi. Ternyata peta yang ditemukan Xiao Yan sebelumnya
adalah potongan peta yang menunjukkan lokasi inti api peringkat 3. Yalao juga memberitahu kalau api miliknya itu berada di level 11. Dan untuk menguasai inti api, Xiaoyan harus meningkatkan levelnya terlebih dahulu. Setelah itu, Xiaoyan berlatih untuk menggunakan teknik Fenju. Namun, karena efeknya sangat mematikan, Yalao pun melindunginya dalam latihan tersebut. Kemudian Xiaoyan pun pergi untuk menghabisi Jilenu dan pasukannya. Setelah menghabisi seluruh pasukan, Xiaoyan pun kembali bertarung habis-habisan dengan Jilenu. Dengan teknik baru miliknya, Xiaoyan pun berhasil mengalahkan Jilenu. Kemudian salah seorang prajurit yang berhasil selamat memberitahu kejadian tersebut kepada Jilebi. Hal ini membuat keluarga Jile berada dalam masalah besar. Karena kematian Jilenu dan hutang yang sangat besar, Jilebi terpaksa menjual seluruh tanah miliknya. Sementara itu, Xiaoyan kini sedang mengembangkan kemampuan resepteri miliknya dan berhasil menciptakan sebuah pil. Esoknya, Xiaoyan dan Sun Er pergi ke Akademi Jianan untuk mengikuti pendaftaran siswa baru di sana. Dalam tes ini, mereka diawasi oleh siswa senior yang bernama Luobu. Syarat tes ini sangatlah simpel, di mana peserta akan dinyatakan lolos jika dauki milik mereka di tingkat 8 ke atas. Semua orang sangat terkejut melihat kekuatan Xiaoyan yang berkembang begitu cepat. Selanjutnya, mereka akan dikelompokkan sesuai dengan kekuatan mereka masing-masing. Semua orang sangat terkejut setelah mendengar Xiaoyan yang sudah mencapai Dauje bintang 4. Namun karena Xiaoyan akan pergi mencari inti api, ia pun meminta cuti selama 1 tahun. Karena hal itu, Ruolin selaku ketua dalam tes tersebut memberi izin kepada Xiaoyan dengan syarat dia harus melewati seluruh tekniknya tanpa terluka sedikit pun. Xiaoyan menerima tantangan tersebut, dan setelah itu mereka pun akhirnya bertarung. Di tengah pertarungan yang semakin memanas, Xiaoyan terkena jurus milik Riauli bernama penjara air. Akan tetapi, Xiaoyan berhasil menghentikan teknik tersebut, dan dengan ini Xiaoyan pun berhasil mendapatkan izin cuti. Setelah itu, Xiaoyan memohon agar Rauli dan yang lainnya mampir ke kota Wutan dan menemui keluarga Xiao. Mengetahui hal itu, guru dari Liu Xi akhirnya tak berani membalas dendam dan meminta Jelebi untuk melupakan masalah tersebut. Sementara itu, Xiaoyan mendapat surat darurat dari Xiao Yesen. Karena hal itu, dia pun bergegas menuju ke desa Qingsan. Di tengah perjalanan, Xiaoyan diserang oleh Jilebi. Dengan penuh amarah, dia pun mencoba membunuh Xiaoyan. Di tengah pertarungan, tiba-tiba Sun Er datang dan langsung menusuk Jilebi dari belakang.
Karena jembatan tersebut hancur, mereka berdua pun akhirnya terjatuh. Xiao Yan lalu menggunakan energi Dauqi yang menciptakan sebuah sayap. Setelah itu, Xiao Yan pun pamit kepada Sun Er untuk melanjutkan perjalanannya. Sementara itu, Nalanyeran yang mengetahui perkembangan Xiao Yan menyuruh Geye untuk menemui seorang alkemis untuk mempercepat latihannya. Sekian alur cerita season 1 dan akan berlanjut ke season 2 di part ketiga.